wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Derajat Wicaksono, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Advertising, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi perkuliahan mengenai komunikasi bisnis corporate. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita perkenalan lebih dulu. Perkenalkan, saya Eza Tanita Angel Siahan, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019, Universitas Trunojoyo Madura. Dan juga rekan-rekan saya lainnya ada Friska Amelia Sandi, Fitria Sulistiawati, Fatihul Khotim, dan juga ada Siti Aminah. Nah, untuk poin pertama, di sini saya akan menjelaskan secara rinci pengertian dari komunikasi bisnis. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita melakukan kegiatan komunikasi, mulai dari mengangkat telepon, membaca SMS atau chat, mendengarkan radio, ngobrol dengan orang, dan masih banyak contoh komunikasi lainnya. Apa sih yang akan terjadi jika kita tidak melakukan komunikasi? Jika kita tidak melakukan komunikasi, bisa dibilang bahwa kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Seperti yang kita ketahui, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh pertolongan orang lain. Nah, lantas apa sih pengertian dari komunikasi bisnis? Menurut Fiske pada tahun 2004, komunikasi merupakan proses penyampaian ataupun transmisi pesan yang disebut sebagai masa proses. Sedangkan menurut Everett M. Roger pada tahun 2005, ia menyatakan komunikasi merupakan suatu proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku seseorang. Definisi tersebut menggambarkan adanya proses sekaligus tujuan dari proses tersebut, di mana Laswell menyebutnya sebagai efek. Pada tahun 2005, Denny Mulyana menjabarkan ada 3 kerangka pemahaman komunikasi. Kerangka pertama, komunikasi satu arah, yang kedua, komunikasi interaksi, dan yang ketiga ada komunikasi transaksi. Nah, itu dia pengertian dari komunikasi. Sekarang kita akan meninjau pengertian kata bisnis. Ditinjau dari ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada organisasi lain atau konsumen lain. Menurut Curtis dan Purwanto, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan di dunia bisnis yang menggunakan beberapa bentuk komunikasi, diantaranya komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Bidang komunikasi meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara 2 orang, sekelompok kecil masyarakat, ataupun di antara lingkungan yang adanya tujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Nah, pada saat melakukan komunikasi di lingkungan bisnis, biasanya seseorang cenderung untuk mempertahankan ataupun menciptakan kesan yang positif meskipun banyaknya gangguan dalam menjalankan interaksi tersebut. Nah, itu dia tadi penjabaran singkat mengenai pengertian komunikasi bisnis. Saya harap teman-teman semua sudah mengerti, dan untuk poin selanjutnya kita akan belajar mengenai 6 unsur pokok dalam komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 unsur pokok dalam komunikasi bisnis. Unsur yang pertama yaitu memiliki tujuan. Artinya, dalam komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang sejalan dengan pencapaian organisasi atau lembaga. Tujuan-tujuan tersebut dapat bersifat formal atau informal. Yang kedua, yaitu pertukaran. Dalam melakukan kegiatan komunikasi bisnis ini, tentunya melibatkan 2 orang atau lebih, di mana 2 orang tersebut pasti akan berperan sebagai komunikator dan komunikan. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu adanya gagasan, opini, informasi, dan instruksi. Unsur tersebut merupakan isi dari pesan dengan beragam bentuk bergantung tujuan dari organisasi atau lembaga bisnis tersebut.
Yang keempat yaitu saluran personal atau impersonal. Saluran ini mungkin bersifat tatap muka atau melalui saluran televisi yang menjangkau jutaan orang atau lebih secara bersamaan. Unsur yang kelima yaitu unsur simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti untuk menyampaikan sebuah pesan komunikasi bisnis tersebut. Unsur yang terakhir yaitu pencapaian tujuan organisasi. Dalam setiap organisasi tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang tertuang dalam AD atau ART organisasi tersebut. Sedangkan tujuan dalam organisasi bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan produktif dan tujuan pembinaan. Tujuan produktif ini contohnya komunikasi bisnis dilakukan untuk menambah produktivitas antar karyawan. Terus yang tujuan memelihara, contohnya komunikasi bisnis dilakukan untuk memelihara antara pihak perusahaan dengan pihak stakeholder. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi bisnis. Pada dasarnya, ruang lingkup di sini menunjuk pada lingkungan-lingkungan organisasi bisnis. Nah, dalam lingkungan tersebut terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Komunikasi itu dilakukan pada lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal, organisasi tentunya memiliki stakeholder internal, seperti para manajer dan karyawan. Serta pada lingkungan eksternal, organisasi juga memiliki stakeholder eksternal, yaitu para pelanggannya, organisasi atau perusahaan lain, seperti perusahaan distributor dan pemasok. Maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup di sini menunjukkan lingkungan yang menjadi sasaran komunikasi yang dilakukan, atau menjadi komunikan dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatihul Hatim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu variabel sumber atau komunikator. Dalam komunikasi bisnis, variabel komunikator merupakan hal yang sangat penting, karena komunikator menjadi pihak yang mendorong terjadinya sebuah proses komunikasi. Respon atau reaksi yang diberikan itu dipengaruhi oleh tingkat kredibilitas seorang komunikator. Nah, biasanya komunikator dengan status jabatan atau tingkat jabatan yang tinggi itu cenderung memiliki pengaruh atau kepercayaan yang lebih besar. Sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan status jabatan yang tinggi lebih mudah diterima atau dipercaya daripada komunikator yang memiliki status jabatan yang rendah. Yang kedua yaitu variabel pesan. Pesan di sini dapat diartikan sebagai ide, gagasan, pendapat, maupun informasi yang diberikan oleh seorang komunikator terhadap komunikan. Nah, dalam hal ini, pesan dapat berupa pesan verbal yang disampaikan melalui kata-kata maupun pesan non-verbal yang disampaikan melalui bahasa tubuh. Tergantung dari bagaimana komunikator ingin menyampaikan pesannya. Yang ketiga yaitu variabel komunikan. Jika sebelumnya komunikator menjadi hal yang sangat penting, di sini komunikan juga tidak kalah penting. Karena komunikator harus mengetahui siapa komunikannya. Nah, dalam komunikasi bisnis, banyak sekali publik yang menjadi komunikan dengan karakteristik yang beragam. Ada banyak stakeholder seperti karyawan, mitra bisnis, pegawai, manajer, maupun konsumen. Yang keempat yaitu variabel konteks. Dalam komunikasi bisnis, variabel konteks dapat bersifat alamiah maupun tidak alamiah. Variabel konteks yang bersifat alamiah dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi yang tidak sengaja diciptakan. Seperti halnya saat kita berkomunikasi dengan teman sekantoran. Sedangkan konteks tidak alamiah itu dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang sengaja diciptakan, seperti halnya saat sedang rapat, bisnis lunch, dan lain sebagainya. Nah,
konteks di sini memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu komunikasi bisnis. Yang kelima yaitu variabel saluran. Dalam proses komunikasi, seorang komunikator pastinya menggunakan saluran untuk komunikasi tertentu. Seperti contoh, saluran yang diperlukan saat berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan dengan media massa, maupun saluran yang digunakan saat berkomunikasi dengan satu orang, seperti halnya telepon. Yang keenam yaitu variabel efek. Dalam hal ini, komunikasi bisnis memang dirancang untuk menciptakan, mengubah, maupun memperkokoh sikap, perilaku, atau informasi dari bisnis tertentu. Atau bisa jadi, komunikasi bisnis dirancang untuk memperkokoh citra positif dari sebuah organisasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, sesuatu yang terjadi setelah proses komunikasi tentunya sangat beragam, mulai dari sikap menerima maupun penolakan. Hal ini juga bergantung dari bagaimana cara komunikator menyampaikan pesannya. Dan apa yang disampaikan setelah proses komunikasi itu juga mengacu pada tujuan dari organisasi bisnis tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Menurut Priyatna dan Elvinari pada tahun 2000, dalam strategi komunikasi bisnis ada 7 pilar strategi komunikasi bisnis, yaitu 1. Pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran, good things. Yang ketiga, memahami bahasa. Yang keempat, kejelasan dalam sebuah pesan. Yang kelima, daya persuasif. Yang keenam, kelengkapan sebuah pesan. Yang ketujuh, keinginan baik atau itikat baik. Pada poin pertama, pemahaman dalam proses komunikasi, kita sebagai komunikator, sebagai penyampai pesan, kita harus memahami bahwa diri kita ini adalah seorang komunikator. Sehingga kita harus paham bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang terarah, lalu juga bagaimana kita memahami dan mengevaluasi sebuah efek dari pesan tersebut. Lalu pada poin yang kedua, penggunaan pemikiran, good things. Nah, kita sebagai komunikator, seharusnya kita sebelum berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Things before communication. Nah, agar kita tidak salah bicara dalam menyampaikan sebuah pesan, agar kita tidak terjadi miscommunication dengan klien kita saat kita berkomunikasi. Pada poin yang ketiga, memahami bahasa. Nah, perlu diperhatikan bahwa menyusun sebuah pesan sedemikian rupa sehingga mempermudahkan kita dalam komunikasi untuk menerima sebuah pesan. Tentu bukan hanya pesan yang diperhatikan, bahwa juga karena kesalahan dalam berbahasa juga bisa merugikan perusahaan. Pada poin nomor 4, kejelasan dalam sebuah pesan. Kejelasan dalam sebuah pesan juga perlu diperhatikan agar bisa diterima oleh komunikan. Maka dari itu, gunakan kalimat singkat, jelas, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari setiap komunikan. Pada poin nomor 5, daya persuasif. Nah, daya persuasif ini yang dimaksud di sini adalah kita mengenal dengan istilah salesmanship. Nah, di mana istilah ini tuh dikenal dengan sebagai kemampuan merayu dan membujuk pada komunikan. Pada poin yang keenam, kelengkapan dalam sebuah pesan. Nah, pesan yang disampaikan bukan hanya singkat dan jelas, tapi juga harus utuh dan lengkap. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, komunikan kita bisa mempermudah, bisa mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, maka sebab itu, pesan yang akan kita sampaikan itu harus utuh dan lengkap. Nah, apabila pesan kita yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu, ada kurangnya gitu. Nah, hal ini bisa menyebabkan atau bisa merusak seluruh communication network atau jaringan komunikasi kita dengan komunikan, dengan klien. Pada poin nomor 7, keinginan baik atau itikat baik. Nah, seperti yang kita ketahui, yang kita hadapi ini adalah manusia, bukan benda ataupun yang lain sebagainya. Nah, manusia ini memiliki nilai-nilai dan norma yang terkandung di masyarakat, juga memiliki prasangka.
dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus perlihatkan itikat baik kita kepada mereka, apa niat kita. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan mereka. Baik, sekian dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan sampai jumpa kembali.